Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita akal agar senantiasa kita berpikir, memikirkan segala bentuk makhluk yang ada di bumi ini agar kita dapat mensyukurinya. Salat bersertakan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil kiamat. Allahumma amin. Baiklah teman-temanku, para mahasiswa yang saya hormati. Pada pagi ini saya di sini akan memaparkan sebuah penjelasan ataupun materi yang mana materi ini itu begitu menarik untuk kita bahas dan untuk kita kaji. Dan di sini pun saya akan memantik kepada kalian semua tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, namun sebelum kita lebih dalam membahas materi yang akan kita bahas di sini, yaitu di sini kita akan ataupun saya akan menjelaskan tentang usia, hukuman dan tugas belajar. Nah, tentunya teman-teman di sini semua sangatlah tidak asing dan sudah populer gitu dengan namanya usia, hukuman dan tugas belajar dalam dunia pendidikan. Lantas sebenarnya bagaimana sih usia yang pas, dan usia itu kapan, dimana anak itu sedang masa age-nya itu untuk belajarnya dengan bagus. Terus kapan, dimana kita bagi seorang pendidik ataupun nanti kita akan kelak menjadi seorang ibu ayah akan menerapkan sebuah hukuman. Lalu apa sih tugas-tugas belajar? Dan mungkin di sana ada hadisnya nanti ataupun perintah-perintah agama terhadap manusia untuk senantiasa melaksanakan pembelajaran. Nah, lalu di sini yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai tentang usia. Tentu usia itu seperti umur apa? Umur di mana kita ataupun di mana seorang peserta didik memulai ataupun anak memulai belajar mereka. Nah, lalu usia belajar di sini itu apa? Jadi usia belajar itu adalah usia sekolah atau anak usia anak kritis sehingga ia diterima masuk sekolah secara formal. Proses belajar mengajar tidak lepas dari hukuman. Hukuman biasanya dilakukan karena sebab tertentu. Hukuman adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk mengarahkan sebuah tingkah peserta didik agar sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Tugas belajar mengajar merupakan tugas suci dan kewajiban bagi semua orang. Baiklah, kembali lagi kepada usia. Nah, jadi dalam hadis ada anjuran perintah di mana anak itu melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Nah, itu kan adalah sebuah pendidikan dari seorang orang tua terhadap anaknya. Dan di mana usia anak itu di mana kita harus memberikan pendidikan seperti sehalnya memberikan tentang sholat. Nah, usia kritis atau cerdas, demikian juga pada usia inilah anak didik diperkirakan sudah mampu belajar sholat dengan baik, yaitu pada umur 7 tahun. Nah, lalu hukuman tersendiri itu apa? Seperti itu. Definisi dari hukuman itu apa? Nah, hukuman secara definisi dalam KBBI diartikan sebagai siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar. Hukuman berlaku dalam dunia pendidikan untuk apa? Untuk mengarahkan perilaku peserta didik yang kurang cocok dan kurang pas di dunia pendidikan, dan yang mana kelakuan tersebut itu yang kurang baik itu harus ditinggalkan
Maka dari itu untuk senantiasa selalu mengingat akan kesalahannya, maka diberikanlah yang namanya hukuman. Namun tetap hukumannya pun harus tetap ditimbang sebenar-benar mungkin, dan jangan sampai semena-mena dalam memberikan hukuman, karena imbasnya akan sangat berimbas terhadap psikis anak dan juga terhadap tingkah laku dan karakter peserta didik. Nah, adapun menurut Imam Ghazali, beliau berpendapat tentang mengenai hukuman dalam pendidikan. Nah, menurut beliau, hukuman itu ialah suatu perbuatan di mana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang yang melanggar, pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Nah, hukuman adalah jalan terakhir apabila teguran, peringatan, dan nasihat-nasihat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran. Nah, seperti yang tadi saya bahas, bahwasanya dalam memberikan suatu hukuman itu jangan langsung memberikan hukuman, namun kita harus membahas terlebih dahulu. Kita coba nasihatin, kita berikan arahan, kita beri peringatan. Nah, dimana ketika yang tadi penasehat, arahan, peringatan itu tidak didengar, masih tetap saja melakukan hal yang buruk, maka barulah kita dapat mengeluarkan yang namanya hukuman, karena itu sudah waktunya memberikan hukuman. Tapi tetap harus digarisbawahi, yang namanya hukuman harus teliti terlebih dahulu, harus dipersiapkan sehingga cocok diberikan kepada peserta didik. Nah, di sini saya akan mengutip ataupun akan membacakan suatu hadis yang dimana di dalam hadis tersebut ada namanya perintah dan juga arahan terhadap manusia untuk mendidik dan juga memberikan suatu hukuman. Nah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isyam al-Asyukuri telah menceritakan kepada kami Ismail dari Sawan Abu Hamzah, berkata Abu Daud, dia adalah Sawar bin Daud Abu Hamzah al-Muazzini as-Sayrafi dari Amr bin Syaib dari ayahnya, dari kakeknya, dari beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. Hadis riwayat Daud. Nah, hadis ini maksudnya apa? Ya, ini hadis ini menjelaskan bagaimana mendidik agama pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan kepada anak-anak sejak kecil, sehingga nanti usia dewasa perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan juga ringan. Di antara perintah agama yang disebutkan dalam hadis tersebut ialah melaksanakan sholat pada umur 7 tahun, dan diperintahkan memukul anaknya ketika melaksanakan ataupun melalaikan perintahnya ketika pada umur 10 tahun, dan ketika pada waktu itu sudahlah dipisahkan ranjangnya. Kalau di situ berarti pendidikan seksnya.